Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lis Perawati. Video ini saya buat untuk menceritakan atau testimoni dari saya waktu kemarin ikut pendidikan guru penggerak pada angkatan 1. Jadi mungkin bukan bentuk testimoni yang bagaimana, tapi saya akan menceritakan awal-awal saya ketika ikut pendidikan guru penggerak. Jadi pada waktu itu awal-awal di tahun 2020 itu ada semacam informasi-informasi yang beredar tentang episode-episode yang diberikan oleh Mas Menteri, yaitu Pak Nadiem Makarim. Salah satunya itu pada waktu itu guru penggerak. Nah, banyak tuh beredar informasinya pada bulan Agustus, sekitar Agustus September itu mulai banyak informasi-informasi pendaftarannya dari berbagai macam bentuk informasi, dan pada waktu itu saya itu nerima dari media sosial ya. Nah, lalu saya mengikuti pendaftarannya, diawali dengan seleksi pada waktu itu kan, seleksi pendaftaran di SIM PKB. Nah, terus ikut tuh saya mengikuti pada waktu angkatan pertama itu kita mengikuti ada seleksi itu pertama di SIM PKB itu kita mengunggah beberapa dokumen, surat izin dari kepala sekolah ya, dari pimpinan kita gitu, lalu rekomendasi gitu, lalu dimasukkanlah ke situ ke SIM PKB, diposting, lalu kita mengerjakan esai. Tantangan esai itu tantangan sekali, kita harus mengerjakan soal-soal tersebut dengan, karena seingat saya waktu angkatan pertama itu esai itu ada waktunya, jadi kami diberi waktu 24 jam. Nah, jadi kita mengerjakan dari jam berapa gitu kan, waktu itu saya malam ya, enggak 24 jam, malah sebentar waktu itu tuh. Nah, lalu kita diberi waktu set. Habis seleksi itu ada pengumuman tuh, ya kan? Nanti habis pengumuman baru kita masuk ke ada yang namanya seleksi bakat skolastik. Jadi semacam kayak psikotes. Kita mengikuti seleksi kedua. Lalu setelah itu kami dinyatakan lulus, baru ada seleksi simulasi mengajar. Pada waktu angkatan 1 itu kami diberi waktu 10 menit untuk mengajar dari mulai pembukaan sampai ke penutup itu sekitar 8 menit gitu. Bayangkan, kita yang biasa mengajar itu 40 menit 1 jam pelajaran, kita disuruh mengajar dari pembukaan sampai penutup itu 8 menit. Dan waktu itu tuh belum ada yang namanya contoh-contohnya angkatan 1 tuh. Nah, terakhir ada seleksi yang disebut seleksi wawancara. Nah, itu seleksi wawancara itu sekitar 2,5 jam. Nah, setelah seleksi itu kami dinyatakan lulus, baru kami masuk ke pendidikannya selama 9 bulan. Diawali di bulan Oktober 2020 ya kan. Lalu sampai tahun 2021 kami dinyatakan lulus itu sekitar bulan Juli. Yudisiumnya itu bulan Agustus. Tuh ya, waktunya 9 bulan kurang lebih. Malah kayaknya kita tuh lebih sampai ke
yudisium itu. Nah, berikutnya kita bicara esai ini, karena kebanyakan sampai sekarang pun angkatan 7 sedang berlangsung seleksi, kebanyakan tidak lulus itu di esai. Kenapa? Karena memang di situ kita itu benar-benar ditanyakan secara realnya kita mengajar itu seperti apa gitu. Benar-benar di situ. Dan yang banyak yang takut dengan esai, bukan takut ya, mungkin banyak yang mereka itu tidak kuatnya itu dengan esai ketika penseleksian itu, karena ada minimal kata, minimal karakter gitu. Ada sekitar karakter itu 350 sampai 750. Makanya ketika lihat seperti itu ya mungkin bermain katanya, ini makanya banyak yang mundur tuh di esai gitu esai. Nah, belajar kita itu sekitar 10 modul. Jadi modulnya sih cuma 3 modul tuh, modul 1, 2, 3. Tapi di modul 1 itu sekitar ada 4 materi, modul 2 itu 3 materi, modul 3 itu ada 3 materi, jumlahnya 10 materi. Dan yang paling saya suka itu modul coaching. Nah, di coaching itu kita belajar bagaimana mendalami permasalahan yang ada di dalam peserta didik, juga rekan sejawat. Itu saya paling suka karena mungkin saya itu termasuknya orang yang pengen tahu gitu. Makanya coaching itu salah satu materi yang paling saya suka. Nah, selain itu saya juga suka materi diferensiasi, karena di situ kita merasakan benar-benar tuh bagaimana supaya kita menghadapi peserta didik dengan keunikan yang mereka punya gitu. Lalu setiap bulan kita akan lokakarya itu bertemunya seluruh peserta di kabupaten, di wilayah tersebut ya, bersama dengan waktu itu kita bahasanya bukan pengajar praktik ya, tapi pendamping, dengan pendamping, dan membahas aksi nyata yang sudah kita lakukan. Aksi nyata itu biasanya ada di setiap materi. Kita diberi waktu 1 bulan untuk melakukan aksi nyata di sekolah asal gitu ya. Pada waktu itu berhubung saya berhubungan dengan pandemi saja waktu itu tuh program-program yang dilakukan. Nah, kembali lagi di Lokakarya. Lokakarya itu sebulan sekali, dan biasanya kita tuh kayak senang banget karena jadi kita explore hotel-hotel di wilayah kami. Selain pendamping, kita juga akan bertemu dengan fasilitator dan instruktur. Kalau fasilitator itu biasanya yang memberikan materi-materi, yang memberi pendalaman materi kepada kami setiap hari, hampir dalam 1 minggu itu sekitar 4 pertemuan ya. Kalau instruktur itu biasanya di akhir materi, di awal materi setiap 1 bulan sekali. Itu biasanya para ahli di bidangnya masing-masing. Dan biasanya nih saya itu paling suka minta PPT, PowerPoint. Makanya saya dijulukinya termasuk di wilayah saya itu yang tukang mintain PPT. Nanti setelah dapat dari instruktur, saya share tuh ke teman-teman grup, ke teman-teman grup penggerak, calon grup penggerak pada waktu itu. Pokoknya kalau bicara bagaimana rasanya menjadi guru ikut mengikuti pendidikan guru penggerak, saya jawab saya suka, karena saya mendapatkan ilmu, saya mendapatkan pengetahuan, saya mendapatkan koneksi, saya juga mendapatkan banyak hal yang kita perlukan sebagai guru.
sukanya itu ya, dukanya apa? Dukanya mungkin karena kita tuh waktunya 9 bulan gitu kan, namanya manusia itu kan ada semangat dan ada turunnya nah di waktu yang turunnya itu sekitar kita sudah materi ke di modul 2 itu mau ke modul 3 itu kita tuh beberapa dari kita, mungkin termasuk saya juga, itu sudah mulai ngedrop gitu. Karena apa? Karena kita sudah digojrot, kalau bahasa kita, bahasa Sunda gitu, digojrot gitu terus-terusan tugas gitu kan. Nah sehingga mungkin ada turunan, tapi dengan adanya kami membangun kekeluargaan dengan teman-teman sekelompok gitu, jadi saling membangun lagi tuh chemistry emosional kami gitu. Jadi dibangun lagi, diajak lagi, ditingkatkan lagi gitu. Karena untuk benar-benar di angkatan 1 itu kami benar-benar belum ada contoh-contohnya sama sekali. Kalau mungkin di angkatan sampai ke angkatan 6 ini kalian akan menemukan banyak contoh gitu kan, contoh bagaimana simulasi mengajar, contoh bagaimana tugas-tugasnya gitu. Kalau kami itu benar-benar masih awam sekali, belum tahu bagaimana hasilnya, bagaimana nanti ke depannya, dan untuk masalah nanti kalau sudah guru penggerak, nanti kalian akan menjadi merupakan piagamnya tuh, sertifikat itu bagian dari persyaratan untuk kepala sekolah. Itu pun kami tahu setelah kami lulus gitu. Makanya benar-benar kami di angkatan 1 itu merasa benar-benar kayak babat alas, ngerti kan? Babat alas gitu. Jadi benar-benar yang kita tuh nggak tahu banget gitu mau seperti apa nanti pas pendidikan guru penggerak. Beda dengan angkatan-angkatan setelah kami gitu. Mungkin mereka ada beberapa motivasi yang memang menginginkan satu dan lain hal gitu. Beda dengan kami mengikuti pendidikan guru penggerak ini benar-benar pure. Kami tuh ingin tahu seperti apa sih pendidikan guru penggerak. Setelah kami cemplung ke dalamnya, oh seperti ini, dan oke, kami merasa enjoy gitu. Jadi itulah cerita saya ketika mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 1. Dan mungkin beberapa dari teman-teman juga banyak yang tahu dan sekarang sudah merasakan, karena angkatan 2 itu juga sudah yudisium dan akan menunggu di angkatan yang ketiganya mungkin. Nah makanya kalian yang memang ingin mendapat pengetahuan atau ikutlah program ini, program pendidikan guru penggerak yang diberi kesempatan oleh Kemendikbud dan difasilitasi oleh Kemendikbud juga P4TK gitu kan. Silakan ikuti bagaimana kalian untuk menambah pengetahuan itu. Setelah kami mengikuti pendidikan guru penggerak dan dinyatakan lulus, kami dan beberapa dari kami itu melakukan pengimbasan, dan termasuk saya juga mengikuti pengimbasan di komunitas saya, yaitu musyawarah guru mata pelajaran. Karena saya itu guru bahasa Inggris, sehingga di MGMP bahasa Inggris saya melakukan pengimbasan karena diminta oleh pengurus MGMP itu untuk memberi hasil dari selama kami melakukan pendidikan itu. Nah diimbaskanlah kepada ini. Jadi kami memberikan pengimbasan itu, dan juga alhamdulillah juga salah satunya saya bisa memberikan kesepakatan kelas gitu kan, karena itu juga termasuk salah satu materinya di kelas yang saya ajar gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, salam guru penggerak. Kalau kami di wilayah kami itu ada siapa kita? Guru penggerak merdeka belajar, seperti itu.
Terima kasih. Assalamualaikum.